wa ta'ala. Ya. Dan disitulah bagi orang-orang yang kemudian dekat dengan orang yang mendapatkan kaitannya dengan nikmat musibah tadi, itu kemudian itu selalu menjaganya supaya nanti apabila Allah Subhanahu wa taala memang mentakdirkan orang tadi itu wafat pada saat sakit tadi, dia dalam kondisi menjaga Islamnya, tidak meninggalkan sholat. Ini Bapak Ibu. Ya, saya lanjutkan. Karena ini kalau diri seseorang nggak ingat kepada Allah, Allah tidak akan bersamanya. Ya, tidak akan bersamanya. Ya, dzakartuhu fi nafsi. Jadi kalau orang itu kemudian mereka itu ingat kepadaku, katanya Allah, maka mereka kemudian mereka akan kemudian bersamaku, katanya Allah Subhanahu wa taala. Wa in dzakarni fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairim minhum. Ya. Aku pun sebentar. Aku pun mengingatnya di dalam diriku, ya. Wa in dzakarni, dan apabila kemudian mereka itu mengingatku di dalam fi mala'i dzakartuhu fi mala'i khairim minhum. Maka kemudian maka jika ia mengingatku di tengah-tengah orang banyak, ya, maka kemudian maka aku pun akan mengingat di tengah-tengah kumpulan yang lebih baik dari mereka. Jadi kalau orang itu mengingatnya di dalam diriku, katanya Allah, maka Allah akan mengingat pada di dalam dirinya Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kemudian ia mengingatku di tengah-tengah orang banyak, maka katanya Allah, aku pun akan mengingatnya di tengah kumpulan yang lebih baik dari mereka. Artinya akan dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini loh, ya. Lanjutnya, wa in taqarraba ilayya bisibrin, dan apabila kemudian mereka itu mendekat kepadaku itu 1 jengkal, katanya Allah, taqarrabtu ilayhi dira'an, maka aku pun akan mendekat kepadanya 1 hasta. Ya. 1 hasta, ya. Jadi 1 jengkal, kur 1 jengkal toh. Maka Allah akan mendekat itu 1 sehasta. Ya. Berarti lebih dari itu. Ya. Ini saudara. Selanjutnya, taqarrabtu ilaihi ba'an, ya. Dan jika kemudian dia itu mendekat kepadaku itu 1 hasta, maka kemudian wa in atani, sebentar. Wa in taqarraba ila dira'an, maka apabila mereka itu kemudian mereka itu mendekatku sehasta, taqarrabtu ilayya ba'an, maka aku akan kemudian akan kemudian mendekat kepadaku 1 depa. Ya. Jadi lebih banyak, ya. Wa in atani yamsi, katanya Allah. Dan apabila kemudian mereka itu kemudian mendatangiku itu dengan yang namanya yamsi. Yamsi itu berjalan, ya. Ataituhu harwalatan, maka aku pun datang kepadanya dengan berlari kecil. Artinya Allah Subhanahu wa taala melebihkan dari kita. Ini saudara. Oleh karena itu bagi kita semuanya jangan sampai kemudian kita ini melakukan hal-hal yang kemudian berbalik terhadap kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla itu, sehingga kita semakin jauh kepada Allah.
Ada ayat yang lainnya yang kemudian diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mungkin juga sering dibaca oleh para imam. Ya. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Dan janganlah kalian melupakan Allah. Kenapa? Karena kemudian apa? Allah akan melupakan diri kalian. Oh, dibalas begitu. Sehingga senada dengan hadis ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ya ana inda dhanni abdi, saya akan kemudian apa? Menjadikan apa yang mereka persangkakan kepadaku ini. Oleh karena itu gimana? Ayo kita selalu berprasangka pada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Walaupun kita ini yang kita terima semisal ya, karena sesuatu yang kemudian kita tidak inginkan itu sesungguhnya apa? Sebenarnya itu adalah ujian yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau itu diuji dengan ketidaknyamanan. Ya. Tapi sering kita ini lupa bahwa kenyamanan pun di situ mengira bahwa kita tidak diuji. Disitulah kemudian kita diuji dengan kenyamanan. Masihkah kemudian kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Bandingannya begini, tatkala kalau kemudian kita dalam kondisi sempit, kita ingatnya kepada Allah seberapa? Tatkala kita di dalam waktu yang lapang, kita ini kemudian ingatnya kepada Allah seberapa? Nah, ini kita bisa tengok pada diri kita. Ternyata kalau kemudian saya ini ternyata ingatnya kepada Allah, kadang-kadang eling, kadang-kadang tidak. Ya kemudian apa? Tak lakoni lek eling ya wis ora. Tatkala kemudian apa diberikan kelapangan malah belas. Ya, hati-hati Bapak Ibu. Ya. Kenapa? Kalau kemudian kita memperturutkan kondisi yang demikian ini, jangan. Yang namanya ajal tidak mengetahui kita semuanya, karena yang namanya kematian itu manusia tidak bisa merencanakan. Karena manusia tidak bisa mengetahui kapan itu akan jatuhnya, akan tertimpanya dia, kemudian yang namanya nyawa ini akan diambil oleh malaikat Israel. Ya, tidak tahu, maka apa? Jangan sampai kita semuanya ini tatkala melapangkan sesuatu kemaksiatan, disitulah kemudian terjadi kematian. Na'udzubillah min dzalik. Ini saudara. Oleh karena itu apa? Ayo kita bersegera bertaubat. Artinya apa? Kalau kita sudah mengilmoni demikian ini, ayo kita yang tahu apa kesalahan yang kita pernah lakukan. Itu kan diri kita. Ya kan? Mari kita kemudian apa? Kita ingat kepada Allah. Caranya gimana Pak Ghazali? Banyak waktu-waktu yang istijabah. Banyak waktu-waktu yang kita bisa gunakan untuk kemudian apa? Munajat kepada Allah. Terutama yaitu sepertiga malam yang kemarin juga sudah kita bahas. Kenapa? Yaitu kita ini sudah dibantu oleh makhluk Allah yang disanding kita dengan adanya ayam berkokok. Malaikat turun yang bumi lekang. Ya, ayo ya kita bersemangat. Ya. Jangan-jangan sing teko malaikat apa? Malaikat apa? Sing sampean wedine iku lho, jenengan sing takut lho. Ya, ono keluruk diterusne apa mancal kemul. Mari ngono apa dibuka-buka wis ngorok bukan ngorok ini ya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Ini Bapak Ibu. Terus bagaimana kita tatkala kemudian mengetahui itu? Maka mari kemudian kita ini apa? Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini loh. Ya memang di dalam sebuah perjalanan itu untuk menata diri kita sendiri itu juga wangel. Ya contohnya, untuk bangun malam membiasakan itu enggak mudah.
Tapi mudah bagi orang yang sudah terbiasa. Kenapa? Karena dimulai dengan kemudian apa? Bismillah. Dengan nama Allah saya kemudian apa? Berdiri karena apa? Ingin mendapatkan kemuliaan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Allah akan mempermudah. Ngantuk ya Pak Uzali gimana? Maka kalau ngantuk ya tangine ojo deketi subuh. Ya. Jam piro? Lek iso jam setengah pinten? Ngalimo ya kesiram ember itu ya. Setengah 3 ya masih banyak waktu. Kalau kemudian kita setengah 3 mandi gerujukan adem mau Uzali ya itu yang kemudian apa nikmatnya ada di situ pula ya dikerujuk dari atas biar kan gitu ya. Aku apa jenenge lagi sing kremeng itu kaki kremeng itu Pak bukan kram apa jenenge ya semisal koyo kram lah ya apa jenenge lagi untuk keringing. Lek penyakit itu penyakit apa? Rematik. Rematik. Aku lek adus wengi-wengi iku rematik. Iya. Bahwa Bapak Ibu ini perlu saya sampaikan panjenengan. Jadi kalau mau mandi ya itu jangan melebihi maghrib. Ya, sebelum maghrib harus mandi. Sampai nanti jam 12 malam, maka jenengan enggak mandi. Ya, setelah kemudian jam 12 malam sampai kemudian apa? Sebelum yang namanya ini ya, itu kemudian apa? Jenengan gerujukan sudah enggak apa-apa. Dan banyak khasiat tertentu yang kemudian apa? Yang itu bagi kita semuanya banyak yang kemudian belum memahami. Ya. Itu ya. Waktu-waktu hilang, dikerujuk karena menggah-menggah, gitu ya, ya, sing sesek-sesek itu kemudian apa hilang, gitu loh, ya, aku asma ya, ya jangan kemudian langsung dikerujuk, adem kayak IS kalian, enggak, tapi apa sesuai dengan kemampuan dikerujuk dulu mukanya, ya. Kalau kemudian sudah diratakan, kemudian apa? Dicoba digerujuk kepalanya. Begitu. Ya. Jangan lihat pas ngono kuwi kemudian apa? Mandi jinabat to. Ya. Jangan. Mandi malam itu tidak mesti kemudian apa? Mandi wajib, tidak. Ya. Jadi jenengan kemudian apa? Kalau kemudian itu berdiri kemudian mandi, itu kemudian apa? Menyehatkan panjenengan. Ya, ini loh. Ya, subhanallah. Contohnya lagi. Kenapa kita ini di dalam kita sholat, ya, kita ini harus sesuai dengan tuntunan yang telah dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita ini berdirinya tegak menghadap ke kiblat, ya, tidak tuwal-tuwil, ya. Ternyata apa? Ternyata kita ini dalam kondisi yang seperti itu. Subhanallah, hikmah kaitannya dengan kefokusan kita itu ternyata apa? Kita dilatih pada waktu sholat. Ya. Sampai kemudian apa? Hikmah kaitannya dengan gerakan kita. Kenapa kita ini harus begini? Sampai begini. Itu kemudian apa? Semuanya ada hikmahnya, ada manfaatnya, ada maslahatnya bagi tubuh kita ini. Ya. Sampai mungkin apa panjenengan sujud itu loh. Hati-hati, sujud jangan begini. Ya, seperti manuk nutul itu jangan. Ya. Maka apa? Maka plus ya. Batuk kemudian kenapa? Di dalam hadisnya Rasulullah SAW
Maka ini sampai ke tanah, kemudian apa? Hidung ini kemudian apa? Sampai ke tanah. Itu pun kemudian apa? Subhanallah, di balik rahasia itu Allah memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Sampai yang namanya apa? Yaitu panjenengan ruko. Kenapa ruko itu kemudian apa? Sampai kemudian 90 derajat. Kenapa kemudian kepala ini harus sejajar? Itu ternyata apa? Untuk menyeimbangkan kaitannya dengan darahnya panjenengan. Itu kemudian apa? Dari situ. Aku udah rumet ya. Ayo kita sekarang kemudian apa? Panjenengan sholatnya yang benar. Fa insya Allah. Ya, Allah akan apa? Akan menyehatkan. Sampai yang namanya kaki ya apa kaki loro digawe. Ayo panjenengan apa? Sekarang ini memulai untuk kemudian apa? Kalau pada waktu duduk iftiros, maka sesuai dengan tuntunan. Jangan sampai begini. Ya. Maka apa? Harus apa? Diberdirikan. Ya. Kan biasanya kan begini. Begini itu gimana? Ya kakinya begini. Harus kemudian apa? Harus apa? Berdiri menghadap. Ini ternyata apa? Subhanallah, itu juga aliran darah itu kemudian apa? Akan melancarkan kita semuanya. Subhanallah, di situ ya iya. Loro ya Pak Uzali. Berarti jenengan ada penyakitnya. Oleh karena itu, Pak, insya Allah kalau kemudian panjenengan itu kemudian apa? Sesuai dengan tuntunan bagaimana cara sholat Rasulullah SAW, maka apa? Allah akan mempermudah, akan menyehatkan kita di dalam kehidupan ini. Pak, insya Allah begitu, iya. Ya. Nah, kita kembali kepada materi kita. Ya. Jadi, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila seseorang itu melakukan sesuatu hal dosa, ya, maka bersegeralah kita ini minta ampun kepada Allah dengan menyatakan kita taubatan nasuha dan kita jangan sampai kemudian mengulang kembali. Supaya tidak mengulang kembali gimana Pak Ghazali? Pertama, kita apa? Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan kita berjanji untuk kemudian tidak ulangi itu. Caranya bagaimana? Selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mengingatnya? Maka supaya kita ini bisa wirid, bisa berlanjut, bisa istiqomah, maka kita ini apa? Ada dalam majelis-majelis ilmu. Karena di dalam majelis ilmu itulah yang selalu akan mengingatkan kita di jalan kebenaran yang ada di dalam dinul Islam yang hakiki. Ini loh. Ya. Jadi kalau orang yang kemudian dia tidak suka dengan yang namanya majelis ilmu, maka apa? Pasti dia akan menyepelekan terhadap sesuatu hal yang sesungguhnya dia butuh kaitannya dengan itu. Ini Bapak Ibu. Aku wis sering dengarkan begitu. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya sampaikan kepada panjenengan. Panjenengan ada dalam majelis ilmu, maka sesungguhnya tidak hanya panjenengan yang ada dalam majelis ilmu itu. Siapa lagi? Siapa lagi? Malaikat Allah yang selalu mendoakan panjenengan di pinggirnya sisinya panjenengan itu. Supaya apa? Manusia selalu diberkahi oleh Allah, selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah. Ya. Ini saudara. Jadi kalau kemudian kita ini enggan, berarti apa? Kita menjauh. Seperti yang tadi loh saya tunjukkan, kalau kita ini sudah dibantu oleh Allah dengan yang namanya ayam berkokok, sing lepus ae kebangetan. Kalau gitu ngingu jago Pak Ghazali. Nggih monggo. Mari kita teliti, artinya panjenengan buktikan, ya.
Kalau itu apa yang ada dalam hadis itu ya, katanya itu ada malaikat yang turun, maka kalau sudah ada berkokok di rumah panjenengan, maka sekitarnya akan bersaut-sautan. Ya, akan bersaut-sautan, iya. Ya, sampai-sampai yang jauh itu kemudian apa? Selalu kemudian bersaut-sautan. Subhanallah. Ini merupakan keagungan Allah untuk mengingatkan manusia supaya kemudian apa? Dia bangun dalam kondisi sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah saudara. Abad Pak Rozani. Ayo. Sesuatu yang insya Allah kemudian kita bisa terus menerus bisa menjalaninya, maka insya Allah itu akan enteng. Ya, seperti panjenengan nglakoni 5 waktu. Sapa sing ngabot? Pasti godang. Apa godang itu? Kadang-kadang nglakoni, kadang-kadang tidak. Loh betul ini. Ya, terutama maaf ini, yang laki-laki. Ya, yang laki-laki seono adzan. Ya, orang yang masjid wis aku tangane. Maka kemudian apa? Maka nanti semangat kaitannya dengan keislamannya akan berbeda. Tapi kalau kemudian sudah adzan Allahu Akbar, itu sudah kemudian masjid. Maka apa? Subhanallah itu loh kemudian memberikan tanda. Oh, ternyata apa? Dipanggil oleh yang menciptakannya, dia datang di hadapannya. Di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Dono loh yang kemudian apa? Itu adzan bertalu-talu. Kemudian apa? Enak ngelepus. Ya, sampai entek itu kemudian apa sih dipasang di apa di ini kan wis komat kemudian apa sih Kang ora salat sik jam piro sik kok jam ada ya subhanallah banyak fadilah kaitannya dengan apa orang yang kemudian mendatangi rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Akhrajahu al-Bukhari fi kitab Tauhid. Hadis dikeluarkan oleh Bukhari di dalam kitab At-Tauhid, yaitu kitab menyangkut masalah tauhid. Bab qauli ta'ala wa yahdarkum mullahu nafsahu. Ya, yaitu kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kamu terhadap dirinya. Artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan diri kita semuanya ini terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini Saudara. Jadi mari ya, kita kalau kemudian sudah persoalan tauhid ini ya, persoalan yang menyangkut masalah Allah Azza wa Jalla ini, mari jangan sampai kemudian kita mentelantarkan sedikit pun. Ya seperti logika mantiknya begini. Lek panjenengan diwenehi kenikmatan oleh orang, ya apapun yang jenengan minta diberi oleh seseorang tadi, saya yakin kalau orang itu datang ke jenengan pripun? Jenengan tempundi, ya, jenengan tempundi wis disugoto dihormati, kemudian ditempatkan yang baik, ya. Tapi bagaimana kalau kemudian seandainya ini ilustrasi, seandainya panjenengan sudah kemudian diwenehi, kemudian jenengan gak gape. Pripun sing wong menehi tadi? Ngalih mboten? Ngalih. Oh, wong ngono kuwi besok nek diarno ae. Ya kan begitu. Lebih-lebih Allah Subhanahu wa taala itu. Sampai-sampai di dalam Al-Qur'an Bapak Ibu, tidak hanya melupakan Allah, ya, tidak hanya melupakan Allah. Ya, Allah menyindir kita, wala takunu kalladzina tafarraqu. Dan janganlah kalian itu itu berselisih, artinya kemudian menselisih terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Janganlah kalian seperti orang-orang yang berselisih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berselisih gimana? Akan kemudian
berpisah. Ya, ya mungkin itu aja yang bisa sampaikan. Pak, insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang, dan mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam hari ini menggugah kepada kita, semangat kita untuk selalu kita ini taat dan patuh pada Allah, terutama kita selalu mengingat Allah Azza wa Jalla dimanapun kita berada. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.